Halo Sobat Kupers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Kali ini ada yang spesial karena gue ditemenin oleh langsung 2 orang teman. Karena sebelumnya cuma 1 orang nih. Siapa mereka? Kita simak langsung. Halo Kumhadamang Ibu Dede. Pripin kabari Pak Adi? Baik Om Ray. Oh, jadi panggilnya Om Ray ya? Om Ray aja deh biar Om Ray dan Teh Dede. Teh gue manggil lu Teh aja ya, karena kita sama-sama orang Sunda ya. Nah, ke ladies first dulu ya. Siap. Bu Dede, Teh Dede, sekarang lagi sibuk ngapain aja nih? Sibuk Approve interview nasabah. di bagian approval ya. Karena kan kemarin Om Ray kemarin kita udah ketemu sama Farhan, dia adalah yang di product development. Jadi kalian tuh sebagai apanya nih? Boleh. Jadi kita memang tim support. Jadi apapun produk yang dikeluarkan oleh departemen produk, kami dari tim operasional adalah mensupport untuk itu bisa dijalankan di cabang. Oh gitu. Om Ray itu punya hobi apa aja sih sebetulnya? Oke, hobi saya adalah touring. Naik gunung dan bikin buku. Bikin buku. Oh iya, gue pernah dapat bocoran nih. Om Ray ini ngeluarin buku ya? Ya, betul. Buku untuk umum. Ada panduan untuk kredit, perkoperasian, dan motivasi. Quotes itu ya? Ya, betul. Masih selalu bikin nih quotes ini nih? Masih sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Di Instagram, Facebook, karena gue ngikutin loh. Gue ngikutin nih. Betul. Inspirasinya dari mana tuh? Inspirasinya dari cerita sih biasanya, pengalaman hidup dan cerita. Dibikin quotes ya? Ya, Seru-seru, oke. Kalau Teh Dede Teh, gimana Teh? Kalau aku hobinya sebelum pandemi sama setelah pandemi beda. Beda. Kenapa bisa beda? Kalau sebelum pandemi kan biasanya kulineran, kesana kesini gitu. Kesana kesini, kesananya kemana? Ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi manja. Kopi-kopi manja tuh kayak gimana sih? Ya biasalah hai sama temen ya, pulang kerja. Iya gimana kopi-kopi manja, penasaran nih. Kali-kali itu, nanti kalau udah nggak pandemi boleh ya? Oh ikutan ya, biar tahu yang semua kopinya manja gitu, bagaimana nih? Orang yang manja. Oh manja. Kalau setelah pandemi kan samalah kayak orang-orang ya, jadi mendadak hobi masak gitu kan. Jadi karena di rumah aja, jadi ya udah masak aja deh. Orang yang nggak bisa masak jadi pinter masak. Iya, Tapi kalau tadi sebelumnya emang hobi masak ya? Tapi nggak terlalu sih ya, karena sekarang nggak ada kegiatan juga kan, di rumah aja ya udah. Lihat-lihat YouTube, praktekin kayak gitu. Karena gue ngikutin juga Teh Dede Hasana, gue follower lu juga. Kapan-kapan cobain. Setiap posting itu ada selalu posting tentang makanan. Iya. Gitu. Ya itu setelah pandemi itu. Jadi hobinya cuma masak doang? Iya. Sama jalan-jalan? Sekarang kan nggak bisa, jalan-jalan juga kan terbatas kan nggak bisa. Ingat pesan ibu dah ya. Sabar dulu ya. Iya. Oke. Om Ray sama Teh Dede kita kan ngobrol tentang landing ya, produk yang ada di salah satu di Koperasi Nusantara. Jadi kan kalian tadi dikatakan adalah support dari tim support lah ya. Ya. Kita kan luruskan nih tentang pinjaman yang ada di Koperasi Nusantara di Kopnus Pos ini. Sebetulnya si pinjaman ini diperuntukkan untuk siapa nih? Apakah untuk kalangan umum atau gimana? Kalau saat ini ditujukannya untuk para pensiunan yang kantor bayarnya di pos. Oke. Ya, jadi saya tambahkan juga untuk pensiunan itu ada 2 yang dibayarkan gajinya di PT Pos Indonesia. Pertama adalah untuk yang pensiunan ASABRI, itu khusus untuk TNI Polri. Biasanya yang mengeluarkan gajinya ataupun pembiayaannya, dananya, gajinya itu dari PT ASABRI. Dan kita juga ada pembiayaan ataupun pinjaman untuk pensiunan yang dari Taspen. Kebanyakan dari Taspen itu biasanya dari PNS. Dan dua-duanya harus dibayarkan di kantor bayarnya di PT Pos Indonesia. Oh, harus memang wajib di kantor pos ya? Wajib kantor Pos Indonesia, karena memang kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Jadi yang namanya Kopnus Pos itu ya, Pak Adi? Betul. Ya. Nah, kemudian terkait dengan si pinjaman ini nih Pak Adi, kalau misalkan si proses pencairannya itu seperti apa nih pada saat si berkas masuk ke cabang, terus masuk ke pusat, ini kan kita berbicara tentang di dapurnya ya, kita pengen tahu dong seperti apa nih prosesnya sampai si uang itu diterima oleh si anggota gitu. Silakan, Teh Dede. Mungkin masuknya dari approval asuransi dulu ya. Oh, jadi masuk ke bagian Teh Dede dulu ya? Jadi di approval asuransi. Setelah input itu masuk ke approval asuransi untuk dilakukan verifikasi kesehatan nasabah debiturnya.
Setelah kesehatan debiturnya oke, baru bisa diproses lebih lanjut ke data-data kayak gaji, jaminan tuh di Padi. Oh, jadi saat si berkas pengajuan itu masuk, itu langsung masuk ke bagian TDD di bagian approval asuransi. Setelah lulus, setelah lulus masuk ke approval kredit. Nah, setelah masuk ke Ombra ini, si berkas ini gimana ini? Jadi untuk di departemen approval kredit itu memang yang kita akan coba cross check adalah berkenaan dengan berkas. Berkenaan dengan jaminan ataupun berkas-berkas yang menjadi ketentuan pengajuan di kredit. Jadi bukan berarti pada saat sudah disetujui sama asuransi pada saat masuk di approval kredit itu langsung disetujui juga, tidak juga. Karena kalau di asuransi berbicara tentang kesehatan, tetapi kalau di kita berbicara tentang aturan dan ketentuan untuk peminjaman. Jadi di situ ada beberapa yang kita akan coba cross check data-datanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Di tahap berikutnya yang di Padi itu ya. Betul. Nah, kita berbicara tentang proses alur ya. Nah, ada perubahan nggak sih proses alur pencairan dari zaman dulu nih sampai sekarang? Banyak. Kayak gimana tuh Teh? Ceritain Kalau Teh. di approval asuransi nih ya, zaman dulu tuh cuma dicek tuh berkasnya aja. Cuma dilihat berkas, habis itu bertahap ada verifikasi via telepon. Kita telepon dengan nasabahnya, tapi wajahnya kayak gimana debiturnya kita nggak bisa lihat, cuma via telepon. Setelah itu beralih lagi kirim video offline. Jadi si cabang input itu kirim video offline-nya ke kita lihat orangnya ini. Habis itu beralih lagi ke yang terakhir online. Jadi approval asuransinya melihat sendiri langsung real time debiturnya ini kelihatan semuanya dari atas sampai bawah tuh kelihatan. Itu langsung ketemu atau by video atau seperti apa? Video call. Itu video call bisa dilakukan di mana aja kalau video call. Si nasabahnya boleh video call di mana aja. Di mana aja tuh? Di mana aja. Via Skype boleh, via Zoom boleh. Biasa media yang digunakan itu Skype, kemudian atau Zoom gitu. Apa aja bebas yang dia punya apa gitu. Di mana aja. Jadi lebih enak, lebih real time gitu. Jadi benar-benar beralih deh dari jadul sampai sekarang digital udah kelihatan kayak gini. Jadi yang pinjam itu kelihatan orangnya seperti apa, sehatnya seperti apa. Itu kita bisa lihat langsung. Real time gitu kan. Terus kalau misalkan dari Padi gimana, Pak? Iya. Kalau di departemen approval kredit sih zaman dulu semua pencairan itu berdasarkan dengan tanggal PK. Jadi pada saat kita mengajukan hari ini biasanya 1 hari baru cair. Tetapi dengan era digitalisasi ini manajemen Kopnus menentukan kebijakan bahwa ada program namanya 10 menit cair, 20 menit cair dan 30 menit cair. Apa sih 10, 20 dan 30 itu gitu kan? Jadi yang 10 menit cair itu adalah untuk pinjaman yang top up, yang dia sudah pernah pinjam di kita dan dilakukan proses top up. Itu adalah yang 10 menit cair dari proses asuransi approval sampai dengan pencairan. Jadi dijamin 10 menit akan langsung cair ya, Pak? Untuk yang terbaru ya, yang terbaru itu seperti itu. Kalau dulu kita berdasarkan dengan tanggal PK. Nah, terus ada nanti programnya 20 menit cair. 20 menit cair ini diperuntukkan untuk yang dia baru pinjam di koperasi PT Pos, Kopnus Pos. Jadi itu ada proses namanya 20 menit cair. Dan yang terakhir adalah 30 menit cair adalah yang proses mutasi. Dari kantor bayar di luar dari PT Pos masuk ke PT Pos Indonesia itu 30 menit cair. Dan itu semua by system. Jadi kalau dulu kita kirim by email, baru kita rekap secara manual. Dulu kan, sorry Pak Di, dulu kan sekarang kan udah 10 menit cair nih. Kalau dulu memang berapa lama sih? Sesuai dengan tanggal PK. Jadi 1 hari. Biasanya 1 hari. Jadi kalau misalnya biasanya PK tanggal hari ini, pencairannya adalah besok. Berarti jauh lebih cepat ya, kalau dibanding dulu dengan sehari, dibandingkan sehari dengan sekarang cuma 10 menit cair. 10 menit. Jadi kalau misalnya sekarang semuanya sudah by system. Jadi kalau dulu kita kirim via email, sekarang kita langsung kirim via e-filing. Jadi berkas kita cek via e-filing, terus kita proses langsung dana masuk ke rekening nasabah.
Jadi memang era digital ya, era digital memaksa kita untuk beradaptasi lah, beradaptasi dengan ketentuan ataupun dengan kebijakan yang sesuai dengan era digital. Ya betul, karena memang si Kopnus Pos ini sudah digital ya. Betul. Ya. Terus nih kalau misalkan dulu kan cerita bahwa dulu menggunakan yang offline, laporannya masih offline dan lain, sekarang udah serba cepat. Itu kalau misalkan dilihat dari keuntungan itu membantu nggak sih, atau ada harus yang ditingkatkan lagi nggak? Atau sudah merusak cukup? Atau udah merupakan ini cukup atau gimana? Udah bagus banget pokoknya udah cepat banget. Kan kayak interview aja cuma 5 menit kan. 5 menit. Di asuransinya 5 menit. Terus lebih kelihatan bener-bener visualnya tuh langsung kelihatan saat itu juga lebih enak. Oke. Terserah mau jawab siapa ya. Kalau misalkan syarat-syarat untuk kita mau minjam di suatu tempat, terutama di si Kopnus Pos ini, berkas-berkas apa aja sih yang harus siapkan biar teman-teman juga tahu nih. Kita harus datang ke Kopnus bawa apa aja biar semuanya terpenuhi gitu. Kalau buat dia perku asuransi itu yang penting debiturnya sehat dulu ya, tidak lagi dirawat di rumah sakit. Oke. Ya harus sehat lah, kelihatan lah secara fisiknya. Kalau berkasnya karena memang itu dia ya tujuannya utama, lihat langsung dari kan? Ini ya, dari dari video call itu ya. Iya. Berkasnya kalau dia perku asuransi cuma KTP, KK, sama ada berkas asuransi. Satu sama video itu yang wajibnya ya video call. Video call berarti tadi dia langsung ngobrol mereka langsung dong sama si peminjam tersebut langsung saat input langsung. Kalau dari kalau standar ya, standar untuk pengajuan kredit itu terutama di Kopnus Pos ini adalah biasanya sih adalah KTP, kartu keluarga, SK, struk gaji, terus persyaratan-persyaratan yang lain. Dan yang tidak boleh berbeda itu adalah di KTP, kartu keluarga, dan NPWP. Jadi persyaratannya coba saya ulang adalah KTP, kartu keluarga, NPWP, SK, KARIP, struk gaji, dan ketentuan yang lain apabila itu diperlukan. Oke, Om Bre, ngomongin masalah struk gaji nih. Ya. Di bagian siapa nih? Bagian TDD atau ada yang menentukan jumlah gaji? Di kredit. Betul. Itu harus gimana nih gajinya nih? Kalau misalnya kita mau meminjam, harus disesuaikan dengan seperti apa? Oh ya, jadi kalau misalnya gaji itu adalah menentukan berapa rasio besarnya pinjaman yang akan kita berikan pinjaman. Jadi karena kita harus melihatnya dari struk gaji, karena di situ adalah menginformasikan berapa gaji yang dia terima dan tunjangan-tunjangan yang ada di dalamnya. Karena tunjangan-tunjangan itu akan mempengaruhi terhadap kelancaran dari kredit lah ya. Apalagi kalau misalnya dia masih punya tunjangan anak, itu sangat berpengaruh nanti pada saat kita melakukan persetujuan terhadap kredit yang diajukan. Selain gaji ada lagi nggak? Kalau misalkan tadi di bagian DD kan otomatis dia udah pasti fisiknya harus sehat. Ya. Kalau di kita memang berkesinambungan, jadi ada berkas yang saling keterkaitan. Biasanya berkasnya itu ada 3 yang keterkaitan itu adalah satu adalah SK, kedua adalah struk gaji, ketiga adalah KARIP ataupun buku asabri. Berarti 3 yang wajib itu masuk. Tiga-tiganya ini saling keterkaitan. Karena apa? Karena pada saat dia tidak ada di SK, keterangan itu bisa ada di struk gaji ataupun keterangan itu ada di KARIP. Jadi 3 komponen ini, 3 persyaratan ini wajib ada karena memang kita butuh untuk memverifikasi dari ketiga data itu. Kalau misalnya KTP, kartu keluarga, dan NPWP itu memang ketentuan tambahan. Yang tetapi ketentuan tambahan pun itu mengikat semuanya karena ini adalah persyaratan yang tidak bisa diabaikan juga selain ketiga persyaratan yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, setelah itu semuanya selesai nih, dari TDD lulus nih, otomatis langsung ke bagian approval kredit kan? Ya, betul. Setelah dari Pak Adi semuanya lulus, itu uang itu proses transfernya langsung dari Pak Adi langsung ya? Pada saat kita setujui, cabang melakukan proses upload ke iFiling, terus kita proses langsung dana itu
masuk ke rekening nasabah. Jadi memang pada dasarnya kalau memang si berkas ini semuanya udah lengkap dan fisiknya juga dipastikan sudah sehat, itu akan pasti 10 menit cair pasti. Betul. Ya. Itu juga ya yang terjadi perubahan ya. Kalau dulu kan pas approve tuh uangnya nggak masuk, sekarang tuh zaman dulu tuh masih manual gini, masih manual. Dan prosesnya 1 hari ya? Iya. Jadi kalau dulu kita masih pakai rekap. Jadi pada saat teman-teman melakukan proses pencairan, berkas dikirim via email, terus kita rekap, kita kirim ke bagian keuangan, baru bagian keuangan melakukan proses transfer. Oke. Jadi pada dasarnya si anggota atau calon peminjam itu, kalau misalkan kita mau minjam yang harus di approve, yang akan di approve itu yang tadi lulus dari bagian TDD, sehat. Kemudian yang apalagi Teh? Kalau dia berupa asuransi sih yang penting sehat. Itu ngobrolnya langsung apa aja sih yang diobrolin? Maksudnya apa yang ditanyakan? Yang penting kan Debbie itu diajak ngobrol tuh nyambung ya, itu berarti sehat ya. Dan kelihatan dia tidak lagi dirawat. Yang penting kan itu. Terus paling ditanya ngobrol sebentar, cuman bener nggak punya pinjaman? Gitu terus? Kan. Itu aja sih, sehat. Ngobrol aja ya, nyambung. Dan yang penting debitunya nggak ada keluhan sakit. Debitunya sehat, tidak ada keluhan sakit, tidak lagi dirawat. Oke. Berarti pada saat tidak lulus nih, bukan tidak lulus ya, tapi tidak diterima atau gagal atau apa sih istilahnya kalau misalkan ditolak, itu pada saat di kemudian hari setelah si anggota itu sudah sehat, itu boleh mengajukan lagi? Kalau tergantung ya dia sakitnya apa, kan ada beberapa penyakit yang memang tidak boleh. Oke. Sesuai dengan ketentuan dari asuransi, ada beberapa penyakit yang tidak bisa sama sekali dilakukan proses approval. Oke. Oke, berarti jelas ya di sini flow-nya adalah pada saat si berkas itu masuk dari cabang itu langsung masuk ke pusat di bagiannya TDD, approval asuransi. Jadi nanti gimana tadi Teh? Berkasnya itu udah canggih jadi bisa di-input, bisa via handphone, bisa via apa aja, handphone debitur, via Palen, handphone siapa aja, handphone marketing, handphone debitur, cuma di-input terus masuk ke kita ke Approval Asuransi untuk dilakukan video call gitu. Jadi udah serba digital gitu. Di video call berarti tadi langsung yang tadi tanya jawab itu ya? Tanya jawab, pinjam berapa, terus sehat nggak, dan lagi nggak dirawat kayak gitu. Bebas, dia harus di rumah atau di mana? Bebas, mau di rumah, mau lagi ke pasar, kemana silakan. Oh, di pasar boleh? Boleh, kalau video call kan di mana aja. Yang penting tidak dirawat di rumah sakit, tidak lagi rawat jalan, rawat inap, itu nggak boleh. Kalau misalkan si anggotanya dia lagi di rumah sakit, terus tiba-tiba dia ngomong di rumah, gimana tuh, boleh nggak sih? Kan kelihatan juga ya, secara fisik kelihatan kan orang lagi sakit, terus view-nya kan kelihatan. Biasanya kita juga suka minta jalan beberapa langkah. Oh, disuruh jalan? Ada, biasanya. Biar kelihatan juga kan itu sebenarnya di mana kayak gitu. Kan kalau lagi sakit biasanya jalan juga agak susah ya. Berarti memang intinya kalau di bagian TDD ini sudah clear, si berkas itu akan itu by system langsung masuk ke bagian Om Bray. Dari handphone debitur, handphone marketing ke kita ke Approval Asuransi, kitanya oke langsung masuk lagi ke Pak Adi kayak gitu. Pokoknya serba klik gitu. Oke, berarti next ke Pak Adi, nanti di Pak Adi tadi dicek langsung gaji, kemudian tadi ada apa lagi Pak Adi? Terus struk gajinya, terus karipnya, terus KTP, kartu keluarga, dan NPWP. Lebih ke berkas. Lebih ke berkas persyaratan sih kalau di kita. Oke. Itu Om Bray, di bagiannya Om Bray itu ada satu timnya ada berapa orang sih? Kita ada yang approval-nya itu ada berlima, adminnya satu, penanggung jawabnya satu. Kalau di bagian TDD? Berenam sih. Berenam. Jadi selama 1 hari nih si pencairan PIC itu yang pencairan sudah disetujui itu maksimal atau dari minimal berapa orang nih yang disetujui nih? Biasanya nih kalau di Kopnus Pos ini? Banyak, alhamdulillah banyak. Satu orang bisa 30-40 tuh bisa. Alhamdulillah rata-rata. Ini tuh setelah pandemi ya. Setelah pandemi. Setelah pandemi. Kalau dulu pas pandemi lagi pertama kali ini lebih banyak lagi kalau enggak sebelum pas pertama kali pandemi nih. Pandemi ini pencairan tetap jalan apa gimana nih? Sedikit. Jalan tetap tapi kena imbas tuh pasti ya. Oh iya, itu udah pasti. Tapi tidak jadi stop karena kita kan bisa approve di mana aja. Pada saat Jakarta PSBB pun kita WFH kita bisa proses karena kan video call bisa di mana aja kitanya juga. Jadi nggak stop gitu. Karena udah serba digital, kita pun approve-nya bisa di mana aja. Debiturnya bisa input di mana aja, kitanya juga bisa. Jadi berarti tidak masalah lah ya kalau untuk masalah itu. Tapi kalau berkurang itu pasti ada. Itu sih udah pasti. Karena kan setiap instansi, personal atau apapun tapi tidak stop tuh tidak.
Karena ya udah digital, input di mana, approve di mana, boleh bisa. Oke. Gitu. Tadi Om Bray, aku mau nanya nih masalah tentang yang top up. Nah, bedanya top up sama yang itu gimana nih? Top up sama yang pertama kali itu top up. Kalau misalkan ada istilah lain nggak sih top up atau apa gitu? Kalau bahasa di daerah masing-masing itu beda. Najong lah ya. Beda-beda apa, ya. apa? Najong katanya. Najong katanya. Jadi tiap daerah tuh beda. Tapi kalau biasanya sih di kita itu biasanya sih top up. Secara ini top up. Jadi top up itu adalah calon anggota itu pernah punya histori pinjaman di kita. Oke. Dia punya pinjaman di kita, terus dilakukan top up pinjaman. Nah itu adalah top up sifatnya. Kalau yang baru itu memang benar-benar baru, dia tidak punya historical pinjaman di Kopnus Pos. Oke, berarti orang yang atau anggota yang top up itu, yang najong itu, dia boleh top up lagi setelah si tagihan itu gitu. berapa lama? Iya. Sebenarnya sih tidak ada batasan. Kalau misalkan udah misalkan angsuran kedua ketiga, dia boleh top up Bisa. lagi nggak sih? Selama Bisa. rasio angsurannya cukup. Selama Rasio rasio gaji angsurannya ya? mencukupi. Oke. Jadi memang tidak dibatasin ya. Tidak ada batasan berapa kali sih, nggak ada. Jadi pada saat misal terutama kalau misalnya ada kenaikan gaji berkala, itu biasanya di situ banyak yang calon anggota itu melakukan proses top up. Ya. Terus perubahan digital yang sekarang ini bisa berpengaruh banget ya berarti ya kalau misalkan untuk bagian ini ya. Sangat berpengaruh, terutama sih kalau saya lihat sih manfaatnya buat teman-teman di lapangan itu besar banget, dan di kita juga cukup besar karena dengan adanya digitalisasi ini tidak ada lagi yang data yang sifatnya manual. Hard copy juga tidak ada. Tidak ada manual. Jadi semuanya sudah tidak ada. Laporan-laporan pun kita udah nggak ada kertas-kertas. Oke, gimana nih Teh? Laporan-laporan di bagian ada cerita nggak? Zaman dulu kan laporannya Excel kayak gitu ya, di print. Kalau sekarang tuh udah semuanya di sistem, tinggal tarik, kirimnya email, bos bacanya email kayak gitu. Udah. Jadi Excel udah selamat tinggal. Nggak ada Excel, nggak ada kertas-kertas tuh udah nggak ada. Semuanya udah di by on sistem ya. Udah. Di bagian body juga udah otomatis ya. Sama. Di history, jadi kita bisa lihat history dari mulai dia pinjam berapa, gajinya berapa, plafonnya berapa, produknya apa, sampai tanggal disetujui, sampai siapa yang approve, ada semuanya datanya. Historinya seperti itu. Seperti itu. Bisa baca. Histori lengkap by sistemnya seperti itu. Jadi kalau dulu kita tidak ada siapa sih yang menyetujui si A nih. Kalau sekarang sudah ada. Karena sekarang sudah by sistem. Kalau dulu sifatnya manual, yang menyetujui ini ditulis direkap pakai Excel, yang mungkin data itu pada saat sudah lama itu tidak bisa dipanggil kembali. Tapi kalau misalnya dengan sekarang dengan by system, kapanpun kita mau panggil data itu, historinya berkenaan dengan siapa yang dulu meng-approve itu semuanya sudah ada. Yes, next TDD Om Bray, kita ngomongin masalah kendala nih. Selama kalian kerja udah berapa lama nih? Aku TDD sudah berapa lama? 13 ya. 2007 13 berarti. 13 tahun di Kopnus Pos. Kalau Om Bray? 16 tahun lah. 16 tahun. Dari 2004. Wow, udah senior ya? Senior banget. Senior nggak sih? Senior ya? Senior. Terus kalau yang si digitalisasi di Kopnus Pos ini di bagiannya Om Bray dan Teh Dede ini udah berapa lama nih berjalan? 2 tahun terakhir ini. Iya, 2 tahun lah. Sudah 2 tahun berjalan ya, sudah cukup lama lagi ya. Jadi efek dari COVID ini, kita ada keuntungannya adalah apa? Keuntungannya adalah kita berpindah dari manual ke digital. Ya, dengan si efek pandemi ini tapi terus berjalan ya. Terus berjalan. Nggak pernah pencairan berhenti itu nggak pernah. Nah, terus kalau hambatan atau kendala pernah nggak sih? Ada kendala-kendala? Waduh, apa seperti apa? Ada nggak? Kalau di approval asuransi sih nggak ada ya. Selama internetnya ada kan, video call kan lancar terus. Berarti internetnya yang penting ada kuotanya ya, debiturnya ada kuota. Oke, berarti selama internet ada, listrik juga ada, semuanya lancar karena semua sudah dilakukan sama sistem ya. Iya, betul. Lebih cepat lagi ya. Iya. Ya. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang si pinjaman kredit yang berkualitas itu menurut
Ombre itu seperti apa? Nanti aku nanya ke TDD juga ya. Ya, jadi untuk pinjaman yang berkualitas itu menurut versi saya sih tidak harus besar, tidak harus banyak, tidak harus besar, tetapi pada saat kredit ini kita bisa salurkan dan kredit ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, dalam artian ketentuan, berdasarkan dengan ketentuannya, dan itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Menurut saya itulah kredit yang berkualitas. Oke, Teh Dede gimana menurut versi Teh Dede pribadi? Buat aku sih kredit yang berkualitas itu yang debiturnya sehat sampai jatuh tempo ya sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, berarti memang bagian Teh Dede itu pengecekan yang sehat ya. Kalau sehat ya pasti alhamdulillah kan diteruskan gitu kan. Kalau enggak ya mohon maaf gitu kali ya Teh ya. Benar nggak sih? Iya betul. Ya oke. Om Bray, Teh Dede harapan ke depan tuh seperti apa sih kalau untuk apa namanya? Kopnus Pos. Ya. Ada beberapa yang mungkin saya ingin sampaikan untuk buat teman-teman juga di buat para fans ya, mungkin betul, yang teman-teman di cabang, bahwa pada saat kita melakukan proses pinjaman, tolong lakukan dengan teliti. Jangan paksakan kalau misalnya berkas itu tidak layak untuk ajukan. Proses. Jangan sampai teman-teman coba-coba, karena ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran dari pinjaman yang kita berikan. Jadi hindari manipulasi data, lakukan dengan SOP yang ada, prosedur yang ada, yakin bahwa pada saat teman-teman sudah menjalankan itu, 90% kredit yang kita berikan akan menjadi aman dan akan kembali ke kita. Karena filosofi wah udah ngomongin filosofi deh gitu ya, bukan hanya kita memberikan ataupun menyalurkan, tetapi bagaimana cara kita memanage supaya uang itu kembali ke kita 100% lah minimal. Itulah menurut saya filosofinya. Terus jangan lupa juga buat teman-teman di lapangan, dengan era digitalisasi ini, teman-teman tidak harus repot, tetapi minimal teman-teman harus paham tentang prosesnya seperti apa. Contoh kayak misalnya pada saat teman-teman sudah melakukan proses pencairan kredit, secepatnya lakukan proses upload ke e-filing. Jangan lupa masuk ke menu yang sudah ada, yaitu menu monitoring, untuk kita lakukan proses antrian. Jadi mudah-mudahan harapannya adalah teman-teman harus mengikuti pergerakan dari Kopnus Pos ini, baik itu aturan dan ketentuannya, supaya teman-teman tidak gagal paham terhadap tentang digital ini. Terus harapannya ke depan untuk Kopnus Pos ini, saya berharap bahwa Kopnus Pos bisa berjalan sampai kapanpun. Di mana ada langit, di situ ada Kopnus Pos. Itu harapan saya. Amin. Oke, Mbak Bray, benar sekali. Kalau menurut Teh Dede gimana Teh? Sama sih harapannya? Sama aja sih ya. Buat teman-teman marketing, mudah-mudahan dapat calon anggotanya banyak. Amin. Yang penting sehat-sehat. Terus administrasinya tertib administrasi. Dan mungkin lebih teliti lagi ya saat input kayak gitu tuh. Kirim berkasnya gitu aja sih ya. Tertib administrasi sih ya. Betul. Terus harapannya ada Teh? Harapannya sama kayak Pak Adi. Apa? Kopnus Pos semoga semakin besar. Bukan sekarang juga udah besar kan? Tambah besar lagi. Tambah besar lagi Terus ya. Pencairannya terus meningkat. Amin. Sehat-sehat semua sih ya. Dan kalian juga semua sehat-sehat ya. Marketingnya, calon anggotanya semua sehat. Yang penting kan itu. Siap, amin. Dan mungkin next time kalau ada sesuatu lagi yang baru di divisinya Om Bray atau Teh Dede, siap kita undang lagi ya buat ngobrol-ngobrol ya. Siap. Ya. Kan ada kedepannya kan 24 jam. Oke, kedepannya. Nah, kedepannya ada rencana apa nih untuk si bagian pinjaman ini? Ya, ada proses sesuai dengan keputusan manajemen ya. Manajemen mengharapkan bahwa proses untuk kredit di Kopnus Pos ini adalah 24 jam. Jadi kapanpun calon anggota membutuhkan pinjaman, kita siap 24 jam untuk memberikan pelayanan. Karena kan bisa input di mana aja. Yes, 24 jam di mana saja, kapan saja, dan apa lagi tuh?
Siapa saja. Dengan catatan Pensiunan. harus pensiunan yang kantor bayarnya dibayarkan di PT Pos Indonesia. Iya, itu Nggak ada kan koperasi yang kayak gini, nggak ada. Oke. Bisa dipastikan nggak ada. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan buat kalian, buat teman-teman atau apa? Itu saja. Itu aja. Mungkin buat teman-teman tetap semangat. Buat Iya. teman-teman di lapangan, tanpa kalian kita tidak bisa. Oke. Kalau aku ada yang mau disampaikan nih buat Teh Dede. Apa? Teh Dede kalau misalkan besok lusa buat makanan kirim-kirim bawa ke kantor ya. Oh boleh. Tapi makanan aku biasanya ada cabai-cabeannya. Kan kayak dia tuh nggak pernah nyicip. Soalnya ada cabai-cabeannya dia nggak. Soalnya kan setiap hari Senin biasanya Teh Dede bawa makanan katanya di Iya. kantor ya. Ya betul. Om Bray kebagian gak nih? Saya nggak suka kebagian. Oke, Karena dia puasa. Karena setiap hari iya. saya Mungkin Dan ada cabai-cabeannya. ya Dia nggak doyan. mungkin schedule-nya diganti nih untuk minggu depan bisa di Selasa. Selasa. siap. Selasa tapi makannya udah basi kali. Soalnya kan dia bawa dari Cianjur. Iya betul. Senin biasanya makan barengnya. Dari Cianjur. Kapan-kapan nyobain? Siap, ditunggu loh. Om Bray itu asli orang mana sih? Saya dari Cirebon. Di Cirebon ya? Oke, kapan balik ke Cirebon? Dalam waktu dekat ini nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Setahun sekali. Bang Toi. Lebaran paling ya. Oke. Kita pamitan dulu sama teman-teman ya. Siap. Ya, thank you banyak buat waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama. kalian diberikan Terima kasih. kesehatan dan Mudah-mudahan terima kasih sehat. buat waktunya ya. Siap, Pusadi, siap. tadi deh. Ya. Sama-sama. Oke. Oke, sahabat Coopers, itu dia tadi obrolan saya dengan dua teman, Ibu Dede dan Om Bray. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita kali ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga buat kasih komen. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jaga diri kalian, jaga keluarga, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kopnus Pos, semua bisa.